kasih ya kepada para panitia yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan sebuah topik dalam kitab Yakobus ini. Dan ini sudah kali yang ke-6 ya, saya dipercayakan untuk membawakan pelajaran dalam seminar Alkitab, dan itu merupakan satu kebanggaan sendiri bagi saya. Dan saya juga menanti untuk tahun depan saya diundang menjadi pembicara, dan saya akan persiapkan lebih baik lagi. Topiknya adalah persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi tadi bukan persahabatan dengan Allah adalah permusuhan dengan dunia ya, tapi persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Biasanya apa yang ada dalam pikiran saudara mengenai gambar-gambar di bawah? Seperti kelahiran. Ini kita melihat seorang anak kecil ya, baru dilahirkan. Kemudian selanjutnya pernikahan. Itu ada orang yang berbahagia dalam pernikahan mereka. Selanjutnya kita melihat juga pernikahan. Kemudian ada penyakit. Perhatikan dalam gambar tersebut ada seorang yang berbaring sakit. Kemudian keluarga yang ditinggalkan ya, atau keluarga yang tidak menunggu keluarga yang sedang sakit tersebut sedih. Perhatikan selanjutnya. Ini penyakit ya, penyakit yang dikatakan manusia power. Ini penyakit yang paling mengerikan ya, dikatakan di situ. Karena penyakit ini adalah penyakit yang aneh. Kita perhatikan selanjutnya, cacat fisik ya. Ada seorang yang dari kecil, dari lahirnya memang seperti ini. Dan selama kehidupannya dia menderita seperti itu. Kemudian selanjutnya kita perhatikan usia senja ya. Setiap manusia pasti akan sampai kepada usia senja, siapapun mereka. Ketika mereka lahir, dibesarkan dan sampai pada satu usia yaitu di usia senja, sudah tua ya. Kemudian ada kematian. Setiap manusia juga pasti akan mati ya. Tidak pernah ada yang terhindar dari kematian. Semua manusia pasti akan mati. Dan kita perhatikan selanjutnya, kehilangan orang yang dikasih. Ada gambar. Ini gambar ini menunjukkan seseorang yang kehilangan seseorang yang dikasihnya. Boleh perhatikan, mengejar ilmu. Di dunia ini kalau kita perhatikan ya, ketika seseorang itu punya anak, baru lahir, kemudian dibesarkan, kemudian dimasukkan ke dalam playgroup, TK, SD ya, kemudian sampai pada SMP, SMA, dan sampai pada sarjana. Dan bila hebat, pasca sarjana dan juga sampai pada doktor ya. Di sini mudah-mudahan ada yang sampai dokter ya, ke dokter ya. Tidak benar mungkin suatu saat nanti sampai kepada dokter. Apa? Profesor ya, oke. Bekerja keras. Kita perhatikan seorang nelayan ya. Seorang nelayan pada pagi hari dia berangkat, kemudian untuk pergi ke laut mencari ikan. Pagi-pagi sekali, kemudian sampai ke tengah mencari ikan dan menangkap ikan tersebut. Tetapi apa yang terjadi jika ada badai? Ada badai ataupun ada gelombang besar. Tentunya nelayan itu tidak malu ya. Kemudian perhatikan seorang petani. Petani yang bekerja ya, bekerja mengolah tanah, kemudian petani tersebut mengaliri air ke sawah tersebut dan juga menanam bibit ke sawah tersebut, sehingga nanti para petani tersebut menunggu hasilnya, hasil panen, dan juga membagi hasil panen itu kepada orang-orang yang bekerja di antara para petani. Selanjutnya kita perhatikan, seperti saudara Turijan ya, pasti sudah mengenal ya petani tersebut ya. Turijan dia petani. Bergotong royong ya. Di dunia ini juga kita mengenal ya, pasti ada istilah gotong royong ya, bekerja bersama, banting tulang,
satu sama lain saling menolong, apalagi di Buslawe ya, saling menolong untuk membangun rumah, itu sudah bagus sekali. Selanjutnya, di dunia ini kita juga pasti mendengar tentang adanya peperangan yang terjadi. Tentara dari negara A menyerang negara B, ataupun sebaliknya. Itu ada peperangan. Mereka mempersiapkan senjata, mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyerang. Bila mana mereka ingin menyerang sebuah negara. Selanjutnya, kita perhatikan ini juga ya, tentara, peperangan, teror dan ancaman. Indonesia ini sudah mengerikan ya, dapat dikatakan seperti itu. Ketika beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu kita mendengar ancaman teror, telepon gelap ataupun bom meledak di Jakarta seperti itu, di Bali pada tahun 2002, itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan bagi orang-orang yang ada di sekitar daerah tersebut. Apalagi ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang ada di sekitar daerah yang mengalami teror tersebut. Selanjutnya, ada kecelakaan. Sebuah pesawat jatuh. Itu pesawatnya dikatakan pesawat yang modern, pesawat yang hebat, tapi pesawat pun bisa jatuh. Kemudian ada kapal yang tenggelam ya. Ada kecelakaan seperti itu. Selanjutnya, pembunuhan. Ada pembunuhan, ada tangisan dan kemiskinan, kelaparan. Kita perhatikan kerusuhan dan penjarahan pada tahun 1998 yang terjadi di Jakarta. Apa yang terjadi di situ? Massa membakar toko-toko, kemudian menjarah barang-barang yang ada di situ. Selanjutnya, ada orang yang meminta hak mereka, BLT ya. Situ mereka meminta, apalagi ada yang namanya raskin, beras miskin. Mereka meminta, aduh tolong dong, please dong, untuk berikan hak kami seperti itu. Tapi ada saja beberapa di antara pemerintah terkait itu yang masih menahan bantuan-bantuan itu. Selanjutnya, lelah secara fisik. Ini foto ini diambil ketika seseorang nanti untuk masuk ke dalam sebuah bandara ya, di Jepang. Lelah secara fisik. Manusia pasti akan mengalami kelelahan, siapapun mereka. Saya mengalami kelelahan. Saudara juga pasti mengalami kelelahan. Itulah jalan kehidupan yang sering ya, yang sering kita temukan di dalam dunia ini. Seseorang itu bahagia, seseorang itu berduka cita, seseorang itu sedih, seseorang itu mengalami penyakit, seseorang itu mengalami kematian. Itulah yang terjadi. Itulah yang akan dialami oleh manusia sekarang ini. Ketika manusia ada di dunia, ketika manusia lahir di dunia, mereka akan menemukan sebuah kebahagiaan. Mereka akan menemukan tangisan. Mereka akan tertawa ya. Mereka akan menertawakan orang lain, atau orang lain akan menertawakan mereka. Sekarang kita ada di dunia. Tidak dapat disangka bahwa kita itu akan nanti suatu saat akan mengalami penyakit. Suatu saat nanti kita akan mengalami yang namanya kematian. Dan itu harus dipersiapkan oleh setiap manusia. Setiap manusia yang ada di dunia ini harus mempersiapkan segala sesuatunya ketika mereka sudah masuk ke dalam yang namanya dunia. Saudara, topik saya adalah persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ketika kita berbicara tentang persahabatan, yang kita bicarakan di sini adalah sebuah ikatan. Sebuah ikatan, sebuah yang namanya adanya interaksi antara satu dengan yang lainnya. Saya mau bertanya kepada saudara yang ada di sini, siapa yang tidak punya sahabat? Pasti tidak ada yang bertangan. Semua pasti punya sahabat ya. Mungkin kita punya yang namanya teman, kita punya yang namanya rekan, kita punya yang namanya atasan, bawahan dan lain sebagainya. Kita punya. Tapi untuk menciptakan persahabatan, ya, persahabatan itu sulit. Bisa saja kita mengikatkan satu persahabatan dengan seseorang yang kita anggap sudah pas, cocok untuk jadi sahabat kita, tapi di tengah jalan yang terjadi adalah buntu, mengalami jauh, atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau mungkin seseorang itu mengkhianati kita. Seperti itu. Dan sekarang dalam topik ini, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Itu di sini berbicara tentang
ikatan dari seseorang. Kepada siapa mereka mengikatkan diri mereka? Saudara, mengapa bersahabat dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah? Mengapa kira-kira? Mungkin saudara bisa menjawab ya pertanyaan itu. Mengapa persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah? Mari kita lihat. Dunia ini ya telah dipenuhi dengan yang namanya berbagai keinginan. Apa saja? Ada 3 ya. Keinginan mata, keinginan tubuh, keangkuhan hidup. Ada 3 hal yang ada di dalam dunia ini. Dan perlu kita perhatikan ya, bahwa seseorang sebagaimana itu dikatakan di sini ada setan ya. Setan tetap setan dan tidak akan pernah lelah menggoda manusia. Mungkin tadi kita bisa lelah, tapi setan tidak pernah lelah. Saudara benar mengatakan, marilah kita aktif seperti apa? Seperti setan. Dalam arti aktif untuk menginjil, sebab setan itu kan aktif. Jadi kita ambil sisi positifnya, itu kita aktif. Seperti itu, benar kan? Oke, bagus ya. Saya masih ingat kelasnya dulu. Oke, di situ setan ini tetap aktif untuk menggoda manusia. Dan sekarang adalah bagaimana seseorang itu, bagaimana manusia bertahan, ya, bagaimana manusia itu bertahan untuk menghadapi godaan dari setan tersebut. Mari kita lihat ya, Tuhan Yesus itu sukses ya ketika melewati godaan iblis di padang gurun dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus selesai dibaptis, ya, Yesus digoda dibawa oleh Roh dalam sebuah dalam padang gurun. Kemudian Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ketika Yesus mengalami lapar, ya, di situ iblis menggoda Yesus. Jadikanlah batu-batu itu menjadi roti. Yesus sebagai Allah ya bisa saja ya melakukan hal tersebut, tetapi Yesus tidak mau berada dalam perintah iblis. Kemudian perhatikan keinginan mata. Di situ iblis menggoda Yesus, seluruh kekayaan dunia akan diberikan kepada Yesus. Ketika Yesus tunduk kepada iblis, gitu kan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat tersebut? Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 dikatakan oleh iblis, seluruh kekayaan dunia akan diberikan kepadamu. Tapi Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan Allah saja. Selanjutnya iblis mengajak Yesus untuk pergi ke atas gunungan bait Allah. Di situ iblis menggoda Yesus dengan mengatakan, cobalah engkau jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, malaikat-malaikat Tuhan nanti akan menatang engkau. Tapi Yesus mengatakan, apa dikatakan oleh Yesus? Jangan engkau cobai Tuhan Allah. Yesus sukses dan melewati godaan iblis tersebut. Yesus mengatakan, manusia tidak hidup dari roti saja, dari firman Allah. Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu saja. Kemudian Yesus mengatakan, jangan engkau cobai Tuhan Allah. Saudara, sifat Allah adalah kasih. Dia mengasihi ciptaannya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Perhatikan, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Yohanes di sini mengutip bahwa Allah itu adalah kasih, memiliki kasih. Kasih apa sih yang Allah tunjukkan? Saudara, kita ada di dunia ini, kita dilahirkan di dunia ini, itu oleh karena kasih Allah. Ketika manusia ya seperti yang kemarin dinyatakan di situ adanya dosa ya antara yang melalui penggodaan dan godaan iblis, kemudian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tetapi Allah masih mempersiapkan keselamatan kepada manusia melalui siapa? Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia apa kata? Mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada setiap orang yang percaya kepadanya beroleh selamat. Nah sekarang sifat Allah adalah kasih dan dia sangat mengasihi ciptaannya. Siapa ciptaannya? Kita. Kita adalah ciptaannya dan tentunya Allah mengasihi kita. Perhatikan saudara sekalian, pada dasarnya yang menciptakan permusuhan di dalam hubungan antara manusia dengan Allah adalah manusia itu sendiri. Apa alasannya? Kita lihat.
Dua contoh ini ya. Tentunya saudara semua yang ada di sini pasti ingat peristiwa banjir Pak. Saudara yang semua ada di sini pasti ingat tentang peristiwa kisah patung anak lembu emas. Dua kisah ini menceritakan bagaimana manusia itu berusaha untuk menciptakan permusuhan dengan Allah. Perhatikan, Allah melihat dunia itu sudah penuh dengan kejahatan dalam masa zaman Nuh. Oleh karena itu Allah menghancurkan dunia ini, tetapi ada Nuh dan juga keluarganya mendapat kasih karunia di mata Allah, sehingga Allah meminta kepada Nuh untuk membangun bahtera dan mereka selamat. Bagaimana dengan kisah patung anak lembu emas? Ketika Musa berada di Gunung Sinai, berada di Gunung Sinai 40 hari 40 malam, bangsa Israel merasa ketakutan ketika mereka berada di tidak ada pemimpin mereka. Mereka merasa bahwa mungkin Musa itu mati. Mereka berspekulasi Musa itu sudah diambil oleh Allah. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Harun, tolong dong buatkan sesuatu bagi kami. Kan Harun di situ, kumpulkan emas-emasnya. Karena kita membuat sebuah patung anak lembu emas. Dan di situ apa yang terjadi? Allah murka. Allah murka kepada bangsa Israel ketika mereka melakukan itu. Dan Allah mengatakan kepada Musa, perhatikan bangsamu di sana. Musa mengatakan, ada apa ya Tuhan? Musa nggak tahu. Tapi ketika Musa melihat benar-benar apa yang terjadi di situ, Musa melihat bahwa bangsa itu melakukan hal yang tidak baik, melakukan ritual yang tidak diperkenankan oleh Allah, sehingga apa yang terjadi? Musa membanting dua lebah. Padahal itu sangat berharga ya, dua lebah itu, tapi dibanting oleh Musa. Musa saja marah, Allah saja marah, gitu kan? Apalagi Musa. Jadi ada kemarahan dari Allah. Mengapa Allah marah? Karena manusia yang menciptakan kemarahan. Oke, seharusnya manusia itu menghargai penciptanya. Salah satu bentuk bagaimana manusia itu menghargai penciptanya adalah dengan menjadikannya sebagai sahabat dan bukan musuhnya. Itulah dia. Satu-satunya kunci yang harus dilakukan oleh manusia untuk menghargai penciptanya adalah menjadikannya sebagai sahabat, mengikatkan diri dengan Allah, memprioritaskan Allah. Itulah dia. Apa yang terjadi dengan Nuh ya, kalau hidupnya sama seperti orang-orang pada zamannya. Dia melihat ada begitu mayoritas di sana, oleh karena itu bagi Nuh, oke, saya mau ikut mayoritas saja. Atau bagaimana yang terjadi dengan Musa ketika Musa melihat orang-orang di sana lagi menyembah patung anak lembu emas, kemudian Musa melihat, aku ikutan aja deh, dengan kan mayoritas. Apa yang terjadi dengan kedua orang itu kalau seperti itu? Mereka tidak mendapat kasih karunia di mata Allah. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita itu semestinya ya berbalik meninggalkan dunia dan berfokus pada Tuhan sekalipun kita hidup di dunia. Mengapa ya? Terus bagaimana caranya? Pasti ada pertanyaan yang muncul dalam benak kita ketika ada sebuah argumen mengatakan bahwa kita itu semestinya apa? Meninggalkan dunia, gitu kan? Padahal kita berada di dunia, gitu. Kita ini berada di dunia dan dikatakan bahwa kita itu harus meninggalkan dunia ini. Sekalipun kita itu berada di dunia. Ingat, saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Fokus pada jalan Tuhan, gitu ya. Bukan berarti kita harus apa? Meninggalkan pekerjaan kita, kemudian kita meninggalkan interaksi kita, kemudian kita itu meninggalkan interaksi kita dengan sesama kita. Tapi apa? Melainkan kita jadikan hubungan kita dengan Tuhan sebagai suatu tujuan hidup, sehingga kita terhindar dari pengaruh-pengaruh yang namanya pengaruh jahat. Seseorang itu yang memusuhi Tuhan dan menjadikan dunia ini sebagai sahabatnya adalah seorang yang apa? Seorang yang bodoh. Seorang yang bodoh sebab dunia itu apa sifatnya? Dunia itu sifatnya sementara Tuhan itu apa? Kekal. Berbicara tentang kekekalan itu adalah sifatnya abadi gitu. Saudara mungkin pernah mendengarkan sebuah
ilustrasi ya. Burung pipit yang mengambil biji, mengambil pasir di pantai dan dibawanya ke bulan. Dan itu adalah kekekalan gitu. Sampai pada pasir yang ada di bumi ini habis, maka kekekalan itu habis. Tapi itu tidak mungkin ya, impossible. Impossible kenapa? Bagaimana bisa seekor burung pipit ya bisa sampai ke bulan, sementara dia aja untuk terbang ke beberapa pohon yang cukup tinggi di dunia ini sudah kewalahan. Jadi dikatakan bahwa tidak ada ukurannya, kekal, abadi. Namun dunia itu ada batasan. Manusia itu memiliki batasan kekuatan. Batasan apa? Batasan mungkin hari ini kita memiliki batasan sampai kapan kita ngantuk. Ya. Kemudian sampai kapan kita lelah. Itu ada batasannya. Batasan dari manusia itu. Mengapa sih manusia memilih untuk bersahabat pada sesuatu yang sementara? Kenapa kita tidak memilih untuk bersahabat dengan Tuhan yang sifatnya kekal, yang tentunya ada jaminan yang mulia, jaminan yang kekal bagi kita semua. Yesus berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu dia. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita akan dijadikan sahabat, saudara. Yesus Kristus sendiri yang adalah Tuhan akan menjadikan kita sahabat jikalau kita itu bagaimana? Dikatakan berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu perkataan Yesus. Jadi kita itu bisa menjadi sahabat Yesus ketika kita benar-benar menjadi atau kita benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Sekarang saya memberikan sebuah ilustrasi. Di sini gambar kapal, gambar samudra, dan juga gambar pelabuhan, dan ada satu lagi gambar manusia. Perhatikan dalam ilustrasi ini. Manusia tidak akan mungkin sampai ke pelabuhan kalau tidak naik kapal ya. Manusia menyeberangi samudra berenang sendiri ya, dari samudra melewati samudra ya Atlantik atau apa untuk sampai ke Amerika impossible ya, tak mungkin, nanti ada hiu memang kan sangat mengerikan. Tapi mereka harus membutuhkan yang namanya kapal. Ada samudra dan juga ada manusia dan pelabuhan. Perhatikan ya, manusia harus naik kapal untuk sampai ke pelabuhan. Gambarannya adalah, saudara sekalian, kalau saya ulangi, manusia itu adalah kita sendiri yang masuk ke dalam gereja dan kita perhatikan bahwa samudra itu adalah dunia. Oleh karena itu untuk sampai ke pelabuhan yang adalah surga itu sendiri, manusia tidak bisa berusaha sendiri, nggak bisa. Siapapun dia, siapapun manusia itu, mau dia presiden, mau dia tukang sampah, mau dia tukang parkir, ataupun siapapun dia nggak akan bisa sampai ke surga kalau tidak melalui yang namanya gereja. Perhatikan, manusia itu harus masuk ke dalam gereja dan sampai ke surga yang Tuhan janjikan. Samudra itu adalah dunia. Kalau manusia itu bersenang-senang dengan dunia ini, bersenang-senang dengan yang ada namanya samudra, manusia itu tidak akan sampai ke surga. Itu pasti, itu bisa dijamin 100%. Nggak mungkin, impossible, gitu kan? Tetapi manusia itu harus masuk ke dalam namanya kapal itu sendiri untuk sampai ke surga. Coba lihat perbedaannya. Kita melihat perbedaan dunia sekarang ini. Dunia itu ada apa aja sih? Kebencian ya, kemudian ada kemunafikan, kebodohan, kejahatan, kebohongan, penderitaan, ketakutan, godaan, ketidakadilan, kesengsaraan. Itu dunia ini sekarang, saudara. Sekarang, ketika seseorang itu bersahabat dengan dunia, maka mereka akan bersahabat dengan hal tersebut ya, kemunafikan. Dan ini akan menjadi ancaman bagi mereka. Gitu. Dunia, ketika mereka bersahabat dengan dunia, itu akan menjadi ancaman bagi mereka. Tapi selanjutnya Allah, ketika kita bersahabat dengan Allah, apa saja sih yang ada di dalam kealahan itu? Ketika kita bersahabat dengan Allah, yang ada dalam kasih, berkat, kebaikan, persekutuan, kekuatan, ucapan syukur, keselamatan, anugerah kekal,
pengampunan, keadilan, itu yang akan kita dapatkan. Dan bila kita bersama dengan Allah, yang kita dapatkan seperti anak kecil, sekalipun kita kecil, tapi memiliki kekuatan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Dalam Roma pasal 8 ayat 31, dan juga dalam Filipi ayat 13, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Itulah perkataan Paulus pada jemaat yang ada di Roma, pada jemaat yang ada di Filipi. Bahwa jika Allah itu di pihak kita, siapa sih yang akan melawan kita? Tidak mungkin, kan? Saudara sekalian, pilihan itu ada di tangan kita sekarang. Yesus mengatakan ada dua jalan yang akan ditempuh oleh manusia, yang lebar namun menuju kebinasaan, atau yang sempit namun menuju kehidupan. Pilih yang mana? Pilihan itu tidak terjadi ketika kita mati kemudian, oh kamu memilih mana sih? Yang sempit atau yang lebar? Kalau yang sempit ini nanti kamu akan sampai ke surga, kalau yang lebar kamu akan sampai ke neraka. Pilih yang mana? Enggak, saudara. Tapi ketika Yesus berbicara itu, Yesus berbicara bahwa jalan yang lebar yang akan menuju kebinasaan dan jalan yang sempit menuju kepada kehidupan itu terjadi sekarang. Oleh karena itu kita harus memilih dari sekarang, gitu kan? Memilih dari sekarang bahwa ketika seseorang merasa hidupnya itu is okay, gitu kan? Fine aja, dia merasa bahwa kekristenannya itu enggak apa-apa, berarti dia itu berada dalam jalan yang lebar, gitu. Ketika kekristenannya itu, ketika dia dikatakan bahwa tidak pernah merasakan dirinya teraniaya, ada tanda tanya di dalam diri seseorang, dan nanti akan mendapat tanda seru, hati-hati. Tetapi jalan sempit bagi seseorang, saudara, Jakarta Lampung itu cukup jauh. Itu adalah jalan sempit bagi saudara-saudara yang dari jauh-jauh ke sana untuk datang ke seminar ini untuk menambah pengetahuan. Itu bukan jalan sempit. Ketika kita bangun pagi pada hari Minggu untuk kebaktian, itu adalah jalan sempit bagi kita. Ketika kita melihat bahwa kekristenan di dalam gereja itu minoritas, kemudian ada yang lebih mayoritas, kita melihat kemudian yang mayoritas menghina yang minoritas, itu bukan jalan sempit bagi kita ketika kita bertahan di situ. Kemudian ketika kita menjadi orang Kristen, kemudian keluarga kita melihat, hei ngapain kamu masuk ke dalam gereja yang kecil itu? Itu adalah jalan sempit bagi kita, saudara-saudara. Namun ketika kita merasa oke, kita merasa kekristenan kita itu, kita merasa nggak ada apa-apa, nggak ada masalah dengan agama saya. Kemudian ketika kita merasa bahwa kehidupan saya itu, kekristenan saya itu tidak ada yang tidak teraniaya seperti itu, maka itu tidak pertanyaan. Saudara, tidak ada tempat bagi seseorang untuk memilih kedua-duanya. Yesus mengatakan dalam Lukas 16 ayat 13, ya, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Itu yang terjadi ketika seseorang itu mengabdi kepada dua tuan. Apakah kita mengabdi kepada Allah atau kita mengabdi kepada mamon, kepada dunia ini. Ketika berbicara tentang pengabdian ini, itu adalah berbalik, ya. Berbalik ke sana dan juga berbalik ke sini. Bagaimana yang terjadi ketika kita berjalan untuk mau menuju Bakal ini yang satu mau ke Palembang? Nggak bisa, kan? Nggak bisa. Kalau itu ada yang bisa, itu mustahil, ya. Tapi itulah yang terjadi, bahwa tidak ada tempat bagi seseorang untuk memilih yang dua-duanya, nggak bisa. Saudara, hal yang terpenting adalah prioritas hidup kita, ya, untuk membangun kualitas rohani. Itu yang terpenting. Lihat anak kecil ini, dia punya anjing kesayangan, ikut-ikutan berdoa. Ini hanya sebuah gambar, ya. Tapi kita melihat ada prioritas yang dilakukan. Bahwa ada prioritas dikatakan di situ, cahaya dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepada. Prioritas itulah yang terpenting, yang terutama yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita bisa bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi prioritas hidup kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepada. Terima kasih atas perhatian saudara dan